jalan yang dekat dari ibu kota tapi hancur banget. Ya. Masih ada. Ada. Kalau mau ngomong daerahnya itu daerah sekitar daerah puncak situ tuh. Mungkin nah ini jatuhnya kan ke arah siapa yang memerintah di daerah tersebut kan. Iya. Dan Iya. itu amazingnya, waktu kita ke Flores kan kita mikirnya daerah tertinggal apa gimana. Ternyata jalannya mulus banget malah. Berarti Mungkin masalahnya adalah di sana juga jarang kendaraan. Hai. Untuk pertama kalinya RBPR Podcast akan menampilkan podcast bareng sama abang-abang ini khusus untuk PPD, Pasukan Perang Darat. Kita saat ini ditemani oleh para narasumber yang seru-seru pastinya. 30 menit ke depan kita akan ngobrol soal jalan-jalan, touring, dan politik. Oke, terima kasih kehadirannya abang-abang. Terima kasih kembali. Oke, jadi sekarang kita ditemenin sama Bang Novi Zalkan, kemudian ada Bang Sahala, Hai. ada Bang Didi. Yes. Ya, nama lengkapnya Bang? Haryadi Haryadi Nugroho. Budi Nugroho. Sahala Ya, si Aan. Hombing. Saya Hombing. Iya. Salah si Ombi. Oke, sama Bang Novi Zalkan. Biasanya dipanggil Bang Bule. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba dipanggil Bang Bule, ya itu maksudnya abang yang ini ya. Yang bule-bule agak bule gitu. Pernah bule mungkin ya. Aslinya bule. Oke deh. Jadi ini kenapa abang-abang ini diundang ke podcast kita kali ini? Karena abang-abang ini tuh suka banget yang namanya jalan-jalan pakai motor alias touring. Nah, mau ngobrol tentang touring, kita mau tanya dulu, kenapa sih mau jalan-jalan, menempuh perjalanan yang nggak dekat gitu ya, jauh-jauh, naik motor panas-panasan, hujan-hujanan, capek, kedinginan, kepanasan juga, kenapa gitu? Apa alasannya? Dari Bang Bule. Oke. Kalau saya sih nikmatin ininya ya, nikmatin jalannya ya, nikmatin jalannya yang enak, misalnya terutama kalau di luar kota ya, jalannya itu kan agak meliuk-liuk tuh. Buat pemotor itu nikmat banget tuh. Meliuk-liuk di samping kiri kanan tuh ada scene hutan atau pantai, itu emang paling top deh. Kalau buat pemotor sih udah itu aja. Nggak perlu yang muluk-muluk, itu aja udah cukup dapat. Lebih ke pemandangannya Lebih berarti pemandangan, dan ya. Experience menikmati pemandangan di atas Betul, motor. betul. Kalau Bang Didi? Kurang mungkin mirip ya. Pertama sih memang kepuasan berkendara itu, roda 2 itu memang pol banget kalau kita touring. Tadi Indonesia kan juga banyak, terus treknya juga nggak monoton. Kalau dalam kota kan kita ya belokan ya segitu, lurus juga segitu. Tapi kalau kita di luar kota itu bisa menikmati banget naik motor itu. Bahwa sebenarnya motor itu diciptakan buat touring aslinya gitu. Oh gitu. Iya, buat kita gitu ya. Karena memang benar-benar kepuasannya itu Di situ. di situ. Selain pemandangan berbonus itu. Nah ini kan kalau misalnya ngomong touring itu berarti erat kaitannya sama bareng-bareng atau enggak juga, gimana Bang Sahal? Sebenarnya sendiri juga enak karena banyak juga sekarang yang touring sendiri. Dengan beberapa teman juga enak juga. Terus ada juga yang bilang beramai-ramai juga enak. Jadi ya mungkin tergantung orangnya ya. Tapi kalau misalnya touring sendiri atau solo touring ya, biasa dibilang solo touring, udah pernah dijalanin? Udah ada yang pernah solo touring? Atau di sini yang sukanya rame-ramean, bareng-barengan? Kalau saya rame-rame. Rame-rame. Biasanya. Rame-rame itu berapa orang? Kita paling sedikit mungkin berenam gitu ya. Banyaknya tuh sampai hampir 30. 6-30 orang. Iya. Kalau Bang Bule sama Bang Sala berdua. Enggak, kalau kita ada tim motoran juga, cuman masalahnya kita tuh motorannya maunya nggak banyak-banyak malah justru. Kalau tadi di situ minimal 6, di sini maksimal 6. Oh, Beda. Beda. Kita menangnya Kalau Bang Bule dihitung 2. jadi 5 plus 1, 4 plus 1 Bang Bule, udah itu 6. Kenapa sampai mau motoran ber-30? Kalau kita rame-rame itu sebetulnya ya seru gitu ya. Terus kemudian kalau kita banyak kita bisa juga pendekatan ke sponsor kan.
Oh. Kalau motornya banyak, exposure-nya juga banyak, Iya. otomatis sponsor bisa lebih welcome kan gitu. Terus tadi sih bahwa kita rame-rame, terus seru-serunya juga lebih seru gitu kan ya, rombongan rame-rame. Jadi ya lebih bervariasi mungkin ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau Bang Bule sama Bang Sala nih lebih memilih untuk small group ya, kelompok kecil aja, kenapa? Mungkin salah. Oh, Mungkin dia cinta sama saya makanya. jangan dibuka dong. Karena lebih fleksibel ya, terus mungkin langsung terjangkau, misalnya oh yang mana nih teman kita, oh udah langsung kelihatan gitu, jadi benar-benar bisa dikenali gitu. Saya pernah naik motor sendirian, memang sih nggak jauh dari Jakarta ke Sukabumi, cuma itu konsekuensinya saya nyasar. Jadi Nggak jauh tuh ya? saya sepertinya lebih Terus memilih nyasar. bersama teman lah atau bersama teman-teman. Jadi begini ya. Kalau di grup kita itu yang bikin rute tuh saya. Jadi dia ikut aja. Oh. Begitu dia jalan sendiri dia nggak tahu rutenya. jadi memang ada pembagian tugas nih, ada pembagian tugas. Iya. Bukan biasanya. pembagian tugas, dianya sendiri yang mau. Oh, menawarkan diri. Iya. Jadi yang bikin rute, kalau pergi jauh nih, touring, bikin rute saya, booking hotel saya. Jadi emang begitu. Jadi Ada, road ada. captain saya. Kalau gitu kita kayak yang tim besar gitu ya, misalnya kita tim besar itu kita ya ada yang ngurusin akomodasi, Iya. terus kemudian masalah logistiknya, terus biasanya kalau tim besar itu kita juga perlu ada backup car, backup mekanik, itu mereka siapin. Terus juga untuk dokumentasi juga perlu kayak gitu. Oh, Jadi memang jadi ini Komplit nih lah. udah komplit nih ya. Iya. Ya, kalau komplit kalau rame-rame. komplit tuh rame. Kita ngomongin jalan-jalan ya di Indonesia ya. Touringnya Iya, kan masih di masih Indonesia. Indonesia. Masih di Indonesia. Yang terjauh udah sampai mana? Kalau Bang Bule ini kan Jakarta, Bali, Lombok, Jakarta, Jogja, Jakarta, Lampung, Jakarta, Dieng gitu ya. Kalau Bang Didi nih Jakarta, Bali, Jakarta, Lombok sama. Tapi tiba-tiba ada Pekanbaru Medan. Iya. Pekanbaru Medan tuh berarti startnya dari Pekanbaru sampai Finish ke di Medan. Terus dari Medan ke Sabang, Iya. Makassar ke Manado, Larantuka ke Bali. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh Pekanbaru Medan gitu. Berarti motornya itu dulu Ya, dinaikin jadi dulu. loading dulu, kita kirim duluan, motor berangkat, terus kita naik pesawat. Jadi starting pointnya di Pekanbaru, motor dikirim ke Pekanbaru, terus kira-kira berapa hari sebelumnya kan, terus kita naik pesawat, ketemu udah langsung di Pekanbaru, terus Pekanbaru Medan. Oh. Kenapa dibikin begitu? Karena waktunya supaya cukup, kan teman-teman ada yang kerja kantoran, jadi untuk Iya. cutinya dia bisa atur gitu. Oh, jadi memang masalahnya di waktu itu Misalnya tadi, di waktu, frame jadi kita sekian lama gitu kan kita ngitung rata-rata kalau touring ini kita satu hari itu 300 km lah maksimal tuh Mm-mm. kita 300 jalan. km Iya. Itu maksimal 8 jaman. ya. naik 8 jam, motor. Iya. Aku membayangkan gitu ya, karena gue naik motor 2 jam aja tuh kayaknya udah karena di dalam kota. Iya. Karena di dalam kota. Kalau di benar, luar kota benar. lo hilang semuanya tuh, pegelnya hilang segala macam, karena lo nikmatin banget. Apalagi nyetir ya, Pemandangannya. bukan dibonceng ya. Aku nyetir, aku Oh, nyetir, nyetir tapi enak kalau keluar kota. nah itu dia keluar kota, kuncinya Ya, itu, keluar kuncinya kota, itu. Jadi berarti kan keren banget tuh ya pemandangan di luar kota ya. Wah, keren banget. Dan tapi ini ada touring-touring yang di Jawa, bahkan di Jawa aja tuh pemandangannya udah keren-keren. Ya. Terus yang di Sumatera ada Larantuka tadi Ya, ya, Yes, Bali Indonesia Ratu. Timur itu kalau udah ngelihat Indonesia bagian barat mungkin Sumatera yang cantik-cantik gitu ya pemandangan. Begitu ke Indonesia Timur itu the whole different world gitu. Wow. Jadi penasaran Bikin nih. wow-nya gitu bener-bener. Emang jalanannya udah bagus ya? Alhamdulillah udah Iya, bagus. udah bagus, udah bagus. Udah bagus. Ada beberapa sih terputus gitu ya, kayak misalnya kita waktu kita ke Sumatera yang agak kurang bagus di daerah Sumatera Utara kurang bagus. Yang lainnya relatif bagus. Terus kemudian di Sulawesi itu Sulawesi Selatan malah yang kurang bagus. Oh iya. Ke atasnya bagus Udah semua. bagus. Sumatera Utara di mananya nih? Setahu saya Danau Toba mulus semua. Oh, udah tuh. Ya, sedap. Orang kampungnya nggak boleh ngomong. Kebetulan kita waktu itu kita udah agak lama gitu ya. Kita waktu itu ke Sipirok, nama daerahnya ada Sipirok. Itu nggak iya. jalannya pada longsor semua. Emang itu udah rutin longsor jalanannya. Tapi memang kita tergantung sih. Kalau di Sumatera itu ada 3 jalur ya. Jalur Ya, tengah, timur, timur. tengah, sama barat. Benar. Gitu. Oke. Dan yang Jadi, bagus ini yang lewat Kalau yang bagus tuh biasanya timur. Timur lebih bagus. Betul, bagus. Karena dia nyusur pantai ya. Kalau barat juga lumayan. Yang sering rusak tuh tengah. Ya.
yang sering rusak. Mungkin Ya. karena dilewati oleh Sama alamnya memang mungkin lebih labil ya. Ya, Jadi karena gampang longsor. hutan tuh kebanyakan Ah. hutan naik turun segala macam. Tapi buat petouring sih justru Tantangan enaknya sebenarnya. di situ. Sambil sebetulnya. berdoanya kencang. Karena Ah. kalau dia hujan, waktu itu kita di Sibiru dibilang kalau hujan nggak ada yang bisa lewat. Iya. Otomatis tambah nginep lagi. oh, Gitu. Jadi kita berdoa, alhamdulillah nggak hujan pas kita lewat sih jalan sih kan. oke. Jadi kalau di Sumatera nih ada 3 jalur. Kalau di Jawa utara selatan. Utara, selatan, tengah. sama Tengah juga. juga Iya, ada. tengah juga ada. Oke. Yang mana yang paling bagus buat Yang dilewatin selatan kalau pemandangan. Kalau pemandangan selatan sama tengah. Kalau cepat Utara. jalannya bagus utara. Pantura tuh ya. Tapi rame. Terus rame. Ya, Rame sama Padat lalu lintas. padat lalu lintas. juga. Kalau selatan mirip sama Sumatera dan Sulawesi dan sana, kebanyakan tikungan. Jadi kita tuh senang tadi dibilang kan. Berarti banyak rumah makan dong. Banyak. Oh gitu ya. Jadi Teorinya tikungan ada. Jadi kalau bilang kan serunya memang naik lurus gitu ya, terus Ya, banyak tikungan, tikungan, ngambil ya. berasa kayak pembalap sirkuit Beneran ya, MotoGP F1 gitu kan ya. Ya. Tapi begitu ketemu yang tikungannya lebih dari 1000 kali gitu ya, udah sampai nangis kita belok Di itu. mana tuh di mana? Kalau di Jawa mungkin yang paling berat itu di antara Lumajang Jember, kalau nggak salah ya saya Lumajang ingat ya. Jember. Kalau di Indonesia Timur itu ada Nusa Tenggara, itu kayak benang kusut rutenya. Nusa Tenggara Timur. Yes, Nusa Tenggara Timur. Oh. Kalau Nusa Tenggara Barat lurus-lurus. Lurus-lurus. Wah, jadi tahu tentang Indonesia. Indonesia ya. Hmm. Yang paling menakjubkan baik dari sisi touringnya, jalannya, terus pemandangannya, masyarakatnya, yang paling asik ini Kalau buat saya, so far Nusa Tenggara Timur. NTT. Yes. Persisnya di pulau Di Pulau Flores. Flores. Karena satu image-nya kan orang Flores kayaknya serem-serem gahar-gahar gitu. Ternyata baiknya minta ampun. Oh iya. Yes. Dan itu kita amazing aja. Oh ternyata mereka sangat baik dan Iya. salah satu yang kita lewatin itu adalah mau ke Kelimutu, ke Danau Kelimutu itu kita nginep di Kota Moni gitu ya. Kota Moni itu udah kayak Bali. Jadi itu satu-satunya kalau yang tahu ya, satu-satunya kota mungkin di Indonesia yang malam itu bule berkeliaran dengan aman, orang asing gitu ya. Itu salah satu di situ. Jadi bisa jam 12 malam tuh orang asing jalan sendirian di gunung gitu jalan kaki ada di situ. Dan itu banyak ya, Banyak. turis Asingnya luar, banyak. Turis asingnya banyak. Wow, kalau Bang Bule sama Bang Sala yang menarik, Beda soalnya. Lihat dulu dia. Bang Sala dulu. Orientasinya soalnya berbeda nih berdua. Ya karena masih di sekolah saya masih di Pulau Jawa, jadi emang Pulau Jawa masih Tapi banyak yang gimana belum dari di-explore. dari banyak tempat yang udah didatangin nih di Pulau Jawa, mana yang paling mengesankan? Sepertinya ya gimana Le? Dia ragu dia. Posnya banyak. Ya kita kan sebetulnya touring jauh itu setahun paling 2 kali, 2 kali lah ya. Tapi touring dekat yang sering tuh. Touring dekat tuh hampir setiap Sabtu kita tuh pergi touring, tapi jaraknya dekat-dekat semua. Walaupun ya jarak paling 100, bolak-balik 200 lah gitu. Jadi kayak Sukabumi apa segala macam itu kita datang pergi pagi pulang sore. Nah kalau menurut kita daerah-daerah yang bagus itu kita sebetulnya hampir semuanya bagus. Di daerah Jawa tuh hampir semuanya bagus karena jalannya juga bagus gitu. Ini nih yang menurut saya penting tuh ketika tapi ada juga ya contoh nih jalan yang dekat dari ibu kota tapi hancur banget. Ya. Masih ada. Ada. Kalau mau ngomong daerahnya tuh daerah sekitar daerah puncak situ tuh Masih yang ada. ada gitu. Saya nggak tahu tuh ya, mungkin nah ini jatuhnya kan ke arah siapa yang memerintah di daerah tersebut kan. Iya. Perbaikannya gimana. Padahal kalau bagus orang makin banyak kan di sana Banget. sebetulnya. Betul, betul. Ini jadi menarik ketika kita ngobrolin infrastruktur. Mm-mm. Orang kadang mikirnya ya itu jalanannya bagus, jalanannya jelek gitu ya. Tapi sebenarnya yang bertanggung jawab ngurusin infrastruktur ini adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu kan ya. Nah, kalau dengar ceritanya Bang Bule tadi, dengar ceritanya sampai ke Indonesia Timur, berarti kan sebenarnya pembangunannya udah cukup merata ya sekarang. Iya. Dulu kan memang sangat Jawa sentris gitu kan ya. Dengar wah Sumatera Iya. sekarang udah ada Trans Sumatera, udah ada mudah-mudahan Trans Papua juga Iya. gitu kan ya, Trans Sulawesi.
Nah, tapi ternyata di Jawa, bahkan di dekat ibu kota masih ada nih jalanannya Hancur-hancuran. gitu. Hancur lah. Kurang bagus ya. Hancur. Parah gitu. Nah, ini bisa nggak ya masyarakat kemudian melakukan komplain gitu? Sangat Terutama bisa. para pengguna jalan Bisa banget dong ya. Sangat bisa. Harusnya bisa. Nah, Contohnya kan yang di Lampung viral kan, ya. jalanan rusak dia videoin segala macam, Pak Presiden ke sono beres. Nah, itu berarti bisa juga ya, bisa juga untuk di salah satu Bisa. cara untuk Nah mungkin pemotor-pemotor atau touring-touring motor ini bisa jadi duta buat begitu juga. Iya, Rekam aja, rekam. kirim viral Nah, begitu. Kemarin itu sih sempat bagus direkam banget ya. tuh. Heeh. Pengen ngelapor urusan sampai saking marahnya gitu ya. Ini apaan sih? Jadi kita tuh datang setahun 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu masih ada yang bagus jalannya, ada yang rusak. Bukan membaik malah tambah hancur, Iya, begitu datang kemarin, waduh, tambah dari parah. ujung ke ujung udah hancur-hancuran. Kita udah nggak bisa jalan sama sekali. Jadi jalannya pelan-pelan gitu. Itu yang cuma sekali-sekali lewat. Gimana masyarakat yang Iya. Setiap hari. menggunakan. Betul. Tapi Dan ya, itu amazingnya, waktu kita ke Flores kan kita mikirnya daerah tertinggal apa gimana, ternyata jalannya mulus banget malah. berarti Mungkin masalahnya adalah di sana juga jarang kendaraan. Di sini sering kendaraan aja jadi hancur. Bisa jadi. Bisa jadi kan? bisa jadi itu, bisa jadi juga Atau memang memang nggak dirawat. iya. Iya. Tapi balik lagi kan maintenance itu kan juga salah satu tugas dari pemerintah juga Iya, kan. Gitu. Betul. Kalau misalnya kita ngomongin jalan, ngomongin maintenance gitu kan ini kan yang jalan ini pasti temen nih ya. Nah, teman-temannya kan ini kan pasti angkatan-angkatan generasi X dong. Iya, kita ini generasi Atau X ya. Bang Sahla mungkin generasi Kalau- baby boomers. Generasi X ya kita Masih semua ya. jajahan ya. Jepang ya. Nggak, maksudnya seberapa abang-abang ini ngelihat teman-teman milenial atau generasi Z ikut touring, udah mulai banyak nggak peminatnya? Banyak saya Banyak rasa sih. Tapi mungkin belum jarak-jarak jauh ya, saya belum tahu ya. Iya. Kalau milenial kan umur sekarang udah umur 40-an. Iya. Iya. Ya. Terus ada lagi yang 40 ke bawah mungkin ya. Z. 40 ke atas malah. 43, ya 43, 42 ke bawah. Gen Kalau Z. yang Gen Z nih yang sebetulnya. Tapi kemarin juga waktu kita terakhir pergi ya, itu yang Gen Z juga udah mulai banyak sih. Yang Kalau kita perhatiin di Jakarta gitu, hari Minggu pagi lihat aja komunitas motornya itu kan daerah Pakubono, terus Asia Hang Afrika. Tua, Asia Afrika itu Iya. mayoritas sebetulnya sih anak-anak muda, anak-anak muda ya, Walaupun milenial Gen Z walaupun ya. ada yang nyelip-nyelip ya Ada kayak pasti. Sahala kan biasanya nyelip tuh. Pasti dia, karena Dia merasa merasa muda. Karena jiwa muda, memang dia berjiwa muda terus kan. Iya. Nah itu saya rasa harusnya sih mulai banyak ya, dan juga mereka kan sebetulnya apa ya, semedsos banget gitu anak-anak itu ya, dan mereka pasti ngelihat spot-spot yang bagus gitu, dan mereka mau explore itu ya Indonesia lah paling. Nah, Sadoan. ngomongin tadi nih, ada generasi Z, ada milenial, terus ada Gen X yang Gen mungkin X. sekarang lagi rame-ramenya gitu ya, teman-teman touring gitu ya. Ada nggak sih aturan yang mengatur tata cara touring misalnya gitu? Atau perlu nggak sih dibuat peraturan itu kalau memang nggak ada? Kalau sebagai Sebagai ahli hukum, sebagai ahli sebagai hukum, orang yang berkecimpung di dalam Orang hukum hukum. sih sebetulnya ngomong tentang hukum, kita basic prinsipal hukum adalah hukum dibuat untuk semua orang. Gitu. Nggak ada berlaku untuk khusus. semua orang. Nggak ada yang khusus-khusus. Nggak ada yang katanya lex spesialis itu apa? Itu untuk peraturan. Ah. Tapi kalau untuk hukum itu memang dilihat yang paling banyak gitu. Yang paling banyak itu dibuat aturannya. General. Kalau general gitu, hukum itu tuh memang dibuat untuk general. Paling hanya bisa himbauan ya, Iya. sebatas himbauan. Jadi aturannya tetap sebenarnya aturan lalu Aturan lintas. lalu lintas. Lalu lintas secara Aturan umum. lalu lintas. Gitu. Nah, tapi kan kemudian akhirnya ada nih Arogansi berkendara. teman-teman yang konvoy. Wah, kalau yang gitu itu kan. melihatnya ke sana. Kalau yang kita itu kan Kelompok kecil. ya, kelompok Kelompok kecil. kecil. Kita tuh punya prinsip adalah cair di jalan. Oh, Artinya bisa. bareng-bareng Iya. sama orang di jalan. Kita juga cair di jalan tapi kita selalu terdepan. Jadi kita memang kalau 30 kan gini, kita itu sebelum kita touring itu selalu ada briefing, terus safety-nya bagaimana, terus kita Iya, juga jadi semua peserta harus tahu dan taat gitu ya. Iya. Itu masing-masing kita bentuk, kalau 30 itu biasanya kita satu grup itu antara 5 sampai 6 orang. Iya.
baru dipecah. Jadi kalau 30 peserta berarti ada 6 grup dipotong. Dan Jadi jarak, nggak yang- kasih jarak nggak langsung Nggak sekaligus rame-rame brrrr gitu kayak konvoy. Nggak. Tergantung gitu. sih, Nah, tergantung. Jadi kalau kayak kayak orang-orang yang sudah lama dan sudah mempelajari bagaimana Touring. bertouring Safety yang dalam bagus, bertouring. Berperilaku. dia berperilaku, dia akan bikin jadi 30 misalnya atau 100 sekalipun dia akan Bagi-bagi potong 55 otomatis. gitu, Ya. 56. Kalau yang enggak itu rame-rame di jalan. Ya, itu yang mengganggu jalanan. Betul. Karena kita harus menghormati Pengguna jalan jalan lainnya. lainnya. Jadi itu kita sebelumnya di briefing tadi seperti ini. Terus kalau nanti satu line kan, kalau touring itu line-nya kalau motor tuh nggak boleh satu garis, tapi harus selang-seling zigzag gitu supaya bisa ngeliat depannya gitu. Terus saya lihat juga ada kesalahkaprahan ya di pengguna jalan. Mereka merasa kalau sudah konvoy itu otomatis pengguna lalu lintas lain yang tidak konvoy harus iya. mengutamakan yang Iya, konvoy. Menurut harus saya lewat. itu nggak begitu. Jadi sementara konvoy itu kan kalau dalam peraturan itu nggak termasuk kendaraan yang harus diutamakan atau didahulukan, enggak. Sama. Tapi kalau misalnya memang yang konvoy itu ada pengawalan oleh aparat resmi yang memang berwenang untuk mengawal, ya memang itu bisa diutamakan atau didahulukan gitu sih kalau menurut saya. Nah, ini seru nih. Mungkin jadi kepikiran nih abang-abang. Mungkin ada baiknya kali ya nanti suatu saat PPD akan bikin acara di mana abang-abang dan mungkin juga bisa mengundang aparat terkait untuk memberikan edukasi gitu, sosialisasi aturan-aturan gitu, himbauan untuk teman-teman yang mau touring supaya satu kan safety prosedur gitu ya, keselamatan di jalan raya. Terus yang kedua juga keamanan dalam touring itu sendiri gitu kan. Kan ada tuh saya lihat di Instagram gitu ya, udah ada yang sharing hal-hal yang harus dihindari saat touring. Jalan malam misalnya gitu. Itu mungkin sederhana banget. Tetapi pengalaman kita jalan kalau aku nggak touring kan ya, aku kan trekking gitu misalnya, hiking. Pengalaman tuh ada gitu, kita ngelihat orang yang ketika kita turun dia malah naik gitu kan, malam-malam tanpa persiapan. Terus kita yang Gak ada persiapan gitu ya, biasanya. nggak ada persiapan gitu, pakai sepatu hak gitu, pakai rok panjang. Nggak tahu mitigasinya bagaimana. Jadi kita yang amazing Cowboy, gitu loh. kan itu. Ini apakah memang dia tidak tahu bahwa ada prosedur yang harus sebaiknya diikuti, atau memang ya dia udah biasa aja dan mungkin kalau sampai atas ya udah turun lagi atau gimana ya. Tapi kan kita tahu fisik, kita bisa melihat fisik manusia gitu ya, mau sehebat apapun menghadapi dinginnya malam kayak gitu ya, lelahnya tubuh kayak gitu. Nah mungkin kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, kita mengundang abang-abang lagi dan aparat yang terkait mungkin untuk memberikan teman-teman PPD sosialisasi cara touring gitu ya, himbauan untuk keselamatan, keamanan saat touring misalnya seperti itu. Kalau saat ini mungkin lebih ke komunitas-komunitas aja. Ya. Jadi kita ada himbauan di dalam kita masing-masing himbauan masing-masing. Iya. Nah, ini tadi kita udah ngomongin terkait dengan politik, kita udah ngomongin bagaimana infrastruktur terkait sama pemimpin dong otomatis. Tadi kan udah dibilang ya tergantung pemimpin daerahnya nih misalnya gitu betul. ya. Kalau misalnya itu terkait dengan pemimpin daerahnya, ya apalagi dalam lingkup Indonesia. Betul. Nasional. Apalagi dalam lingkup nasional. Nah, kita nih udah mau mendekati pemilihan umum. Ya. Terus teman-teman akan menjadi, teman-teman milenial dan generasi Z ini akan menjadi salah satu bagian suara yang cukup besar dalam pemilu tahun 2024. Tapi banyak dari teman-teman yang ngerasa nggak perlu penting-penting amat sih milih presiden misalnya gitu, nggak datang juga nggak apa-apa, kenapa juga harus datang gitu, nggak ada kaitannya sama hidup gue bro gitu kan. Ternyata ya ini gitu, salah satunya ketika kita mau berkegiatan, melakukan sesuatu yang kita sukai, paling gampang misalnya touring, jalan bareng, kita pengen tentunya infrastruktur yang baik. Terus sekarang mungkin dengan infrastruktur yang baik juga dilengkapi dengan fasilitas dong. Apakah kalau di Jawa sekarang udah banyak rest area ya bang? Banyak rest area bagus-bagus gitu ya. Pom bensin yang kurang kalau di Sumatera, itu Sumatera itu jauh banget tuh pom bensin. Jadi kita mesti bawa cadangan. Nah itu. Terus kalau rest area kalau di Sumatera nggak banyak juga? Atau udah lumayan banyak? Kalau ya paling warung-warung biasa. Warung biasa. Belum, berarti belum sebenarnya kelasnya. itu sebenarnya kesempatan bisnis juga dong harusnya. Kesempatan bisnis buat daerah gitu ya. Betul. Peluang usaha untuk Karena kan infrastruktur itu kan membuka akses ekonomi pasti. Betul. Padahal di sana banyak tikungan ya. Banyak tikungan. Pastinya kan ada
Pada saat kita kebanyakan tikungan udah mau nangis, itu kita seneng banget ngelihat tempat rest area atau restoran yang agak gede gitu kan. Iya. Waduh, alhamdulillah. Bisa istirahat, pakai Iya. kamar mandi gitu ya. Pastinya pengen kamar mandi yang bersih Iya. dong gitu kan. Pengennya Yang nyaman kan. ya gitu. tempat parkir yang aman kayak gitu. Nah, ternyata itu semua berpengaruh bagaimana si pemimpin daerah ini punya kreativitas dong harusnya. Yes. Pemimpin daerah yang kreatif Iya. pasti akan melihat itu sebagai peluang usaha. Iya. Iya. Pasti akan melihat itu sebagai salah satu cara untuk memajukan ekonomi daerahnya Daerahnya. kayak gitu. Nah, hati-hati dalam memilih pemimpin yang berikutnya tentunya. Pemimpin secara apa maksudnya? Kalau saya sih ngeliatnya pemimpin daerah itu dimulai dari pemimpin negaranya dulu gitu. Agak sedikit Kasih ngomong, contoh. ya agak sedikit ngomong yang sekarang nih. Iya. Pak Presiden Jokowi itu sebetulnya mengerjakan pekerjaan yang paling mudah, membangun Infrastruktur. Yang infrastruktur. Quote unquote ya, bukannya mudah, tapi yang paling mudah. Yang paling mudah dilihat parameternya gitu maksudnya. paling Bukan, mudah yang ngerjainnya. mulai ngerjain, Yang mudah ngerjainnya. Oke, kalau Kar- yang mudah dikerjakan. Karena yang paling susah itu maintenance-nya. Iya. Paling susah Iya. tuh. Jadi, let's say misalnya Pak Jokowi bikin Trans Sumatera, bikin Trans Papua dan segala macam, yang berkilo-kilo, beribu-ribu kilometer. Tahu nggak? Untuk maintenance itu semua, Hmm. itu diperlukan pemimpin yang juga sama kuatnya sama seperti dia. Iya. Gitu. Betul. Dia perlu punya pemimpin yang Komitmennya sama. punya komitmen sama, Iya. terus kemudian pemikiran yang sama gitu. Jangan sampai nih ya, contoh nih, Indonesia Timur udah di infrastrukturnya Bangunin. sudah dibangun, Iya. tiba-tiba pemimpin Jawa sentris lagi. Jawa sentris lagi. Pemimpin berikutnya. Iya. Lagi melangkah mundur. Set, Melangkah mundur. Tarik lagi semuanya Dan- ke Jawa. Dan itu akhirnya persis bahwa jalan-jalannya bagus itu sendiri terbengkalai dan jelek lagi. Perekonomian turun lagi. Kalau kita lihat sih, kalau saya kan belum pernah ke Irian ya, tapi kalau ngelihat dari berita-berita kemudian di TV-TV Papua, Indonesia Timur lah, itu mulai bagus. Dulu saya Ya. waktu ke Indonesia Timur ya, yang namanya saya turun dari pesawat itu pelabuhan bandaranya itu rumah Ya, rumah kecil rumah ya. kecil. Iya, iya. Sekarang bandara udah bagus banget gitu. Tinggal- Saya bilang luar biasa gitu. Tinggal dioptimalisasi, Betul. benar-benar difungsikannya maksimal gitu Iya, ya. dioptimalkan Dioptimalkan semua semuanya itu. fasilitas-fasilitas yang udah ada. Jadi memang tadi jangan sampai salah pilih pemimpin kan begitu. Jangan sampai pilih pemimpin yang merusak yang sudah bagus kan gitu. Iya. Yang kita cari adalah yang melanjutkan yang udah bagus, Jangan sampai memperbaiki yang kurang bagus gitu. yang lubang dibetulin, bukan Yang lubang dibetulin, Betul. jangan yang tidak Jangan perlu, yang udah. yang sudah Jangan- mulus jangan dilobangin. Jangan dilobangin gitu. atau ya itu. Karena bagaimanapun terutama anak Gen Z milenial itu ya dia harus melek politik kalau kita bilang nggak bisa karena kehidupan kita nanti nyata itu sehari-hari itu memang semuanya itu justru paling kuat pengaruhnya dari politik. Harga bensin, BBM, politik itu semuanya. Nah, ini menarik nih. Peluang pekerjaan semua BBM politik Ketika semua. ngomongin BBM, aku lihat ternyata sekarang udah ada touring motor listrik Iya. dan seru-seru Nah, juga belum, tuh kayaknya. belum tahu tuh karena saya belum pernah nyobain karena jarak range-nya nanti ya untuk Terbatas. SPKLU-nya belum Terbatas. umum Nah, ya. Tapi teman-teman milenial dan Gen Z ini kan sangat peduli lingkungan. Iya. Iya, iya. Jadi mereka tentunya akan melirik kesempatan bahwa mereka bisa touring tanpa membuat polusi. Nah, Iya. menggunakan si motor listrik ini. Iya. Nah, kalau pemimpinnya nggak beres, ya jangan mimpi punya charger-charger di Ada sepanjang sana, ya. SPKLU, fasilitas SPK. charger Stasiun itu. Pengisian Pengisi Kendaraan Listrik, Umum. Nah, Iya, jangan bermimpi sampai ke situ ya, karena Ya. mungkin ya betul. Tidak Jadi terbangun. memang Apalagi kita itu sebenarnya punya cita-cita touring sampai tua. Kalau perlu sampai tua sekali. Jadi kita juga nggak pengen nanti begitu kita nanti berapa tahun atau taruhlah 10 tahun, 15 tahun dari sekarang, ternyata kondisi Berhenti. jalannya misalnya hancur ya. Hancur. atau misalnya kita nanti udah pakai motor listrik, ternyata kok masih belum juga tersedia infrastruktur untuk Pengisian listriknya. charging stationnya. Charging Nanti kan kita menyesal, oh ini yang kita bahas waktu itu ya pentingnya. Iya. Nah, betul. Ya, Tapi harus hati-hati juga nih
kalau touring motor listrik karena nggak ada suaranya, itu Benar, resikonya benar. bahaya kalau kita pakai motor listrik touring di luar ya. Ya. Nah, Di luar daerah ya, luar Harus Kita kota. harus pakai dipikirkan. Harus ada Betul. biasanya Betul. mungkin diakalinnya dengan bikin suara bikinan. Iya. Betul, harus Seperti itu. punya. Kalau enggak bahaya banget malam-malam Iya, iya. atau agak sore kita jalan itu dia bisa nyempil di antara kita gitu. Dan kita nggak resikonya sadar. tinggi. Asal jangan kalau lihat hutan bunyinya. Nah, ya tapi itu pengalaman teman kita lagi touring di daerah Jawa Timur ya, mau menuju Bali kita ya. Itu dia helmnya dikeplak sama makhluk goib. Oh iya. Iya itu beneran itu. Wah, serius banget Sampai ini. segitunya. Oh my Jadi God. cerita-cerita touring tuh serunya kayak gitu. Ada aja yang ajaib. Ada yang tiba-tiba di tengah jalan ada yang orang tua bawa parang gitu, kita langsung kabur. Kita pernah di Aceh, kita salah nyasarnya kalau berhenti di warungnya markasnya GAM. Terus sampai teman kita yang orang Acehnya sampai Iya. buru-buru supaya kita cepet pergi gitu. Oh, Karena gitu. orang pada mulai ngumpul karena takutnya kita disandera atau apa. Karena sebelumnya pas kita ke sana itu 2 minggu sebelumnya ada rombongan kena diberhentiin sama gamnya, masukin ke hutan, suruh nebus sampai berapa juta gitu. Ya itu kan balik lagi ke aman nasional. Keamanan Tapi itu nasional. mereka kejadian karena lewat maghrib masih di jalan. Melanggar sebenarnya, tapi karena Tidak mereka tahu nggak ngejar ininya. kotanya, mereka Iya. paksain gitu Iya, kan. iya. Kalau kita itu lebih hati-hati, kita udah ngitung. Pokoknya sebelum maghrib kalau daerah luar-luar gitu, kita udah nyampe hotel. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan beneran dijadiin nih ya sosialisasi Iya apa dong. namanya aturan-aturan Iya. safety Safety, prosedur tadi betul. gitu, Karena kan- pengamanan SOP saat touring. Safety harus nomor 1 kan. Betul. Keamanan Apalagi itu nomor kalau 1. yang ke daerah-daerah yang di luar daerah Iya. yang ditinggali gitu Iya. ya. Luar Kan kota, adabnya juga beda. Kan kita Iya. mau seneng-seneng jangan sampai jadi bencana kan. Betul, betul. Seru banget. Terima kasih banyak abang-abang. Gak terasa udah 30 menit. Mungkin cepet juga ya. cepet juga ya. Loh, katanya Masa juga- sih gila? Katanya kita sampai 3 jam. Oh gitu. Saya udah luangkan waktu. Kasihan operator ya. Padahal masih banyak cerita nih ya. Tadi yang dicolek-colek. Belum selesai. Ya udah lanjut episodenya berikut. Tapi nanti kita mau lanjut lagi ngomongin jalan-jalan dan politik. Mungkin yang berikutnya mengundang abang-abang lagi atau sosialisasi tadi ya, Ya. mudah-mudahan dijadiin supaya teman-teman milenial dan generasi Z yang berada di teman-teman pasukan perang darat bisa ikut menikmati, mengetahui, dapat tambahan pengalaman dan pengetahuan dari abang-abang gitu. Siap. Siap. Oke, terima kasih banyak Bang Bule. Terima kasih. Nadine, sama-sama. Kita ketemu lagi, salam sehat, salam kompak, berjuang bersama RBPR dan pasukan perang darat. Dah.